Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Tri Rahayu, mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Business Environment dengan judul Strategi dan Kekuatan Kompetitif. Nah, pengertiannya sendiri ialah strategi persaingan yang menghubungkan perusahaan, lingkungan yang cukup relevan, meliputi sosial, ekonomi, dan yang paling utama adalah industri. Nah, struktur industri sangat berpengaruh dalam menentukan strategi secara potensial bagi perusahaan. Dua hal yang mendasari strategi bersaing adalah daya tarik industri untuk mendapatkan kemampuan laba jangka panjang dan posisi bersaing relatif dalam industrinya, entah itu dalam negara maupun luar negeri. Bidang produksi maupun jasa, aturan persaingan dicakup di dalam 5 kekuatan bersaing, antara lain: pertama, masuknya pesaing baru; yang kedua, ancaman dari produk pengganti substitusi; yang ketiga, kekuatan penawaran tawar-menawar; yang keempat, pembelian kekuatan penawaran pemasok; dan yang kelima, persaingan di antara pesaing-pesaing. Nah, menurut Porter, arti dari keunggulan kompetitif yaitu suatu kemampuan perusahaan agar mencapai kesempatan dalam kelebihan dari penerimaan investasi yang sudah atau baru dilakukan. Ada dua prinsip yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, nilai pandang dan keunikan produk. Yang kedua, keunggulan kompetitif adalah sekumpulan fitur-fitur yang unik dari perusahaan serta produk yang dianggap oleh customer sebagai hal signifikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dan kekuatan kompetitif itu ada 3. Nah, yang pertama itu cara berkompetisi dengan diferensiasi dilakukan untuk dapat menciptakan perbedaan jasa atau barang, sehingga customer dapat menemukan perbedaan nilai jasa dan barang menjadi tolak ukur customer untuk menentukan mana yang akan menjadi pilihan. Dan yang kedua, bersaing dengan biaya. Biaya rendah pada strategi ini bukan berarti perusahaan yang menghasilkan suatu produk dengan kualitas rendah. Strategi ini salah satu upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal kepada customer dengan biaya tertentu. Biaya rendah ini juga memerlukan pencapaian hasil yang maksimal, ditentukan, diapresiasi, dan diharapkan customer. Strategi biaya rendah ini juga tentu memasarkan produk yang lebih rendah nilai jualnya dibandingkan dengan produk lain. Agar ini semua dapat menjadi hasil yang maksimal, maka diperlukannya peningkatan produktivitas. Dan yang ketiga, strategi bersaing dengan respon. Cara ini dapat dilakukan reaksi yang cepat, dapat dipercaya juga luas. Kemampuan ini dapat dilihat dari cara mengembangkan nilai yang berkaitan dengan perkembangan produk, juga terselesaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan jadwal. Nah, selanjutnya, terdapat 5 sasaran pelaksanaan strategi persaing dari Philip Kotler dan Gary Armstrong, yaitu yang pertama, position yang tepat mampu menampilkan citra strategi kepada customer atau target pasar. Dan yang kedua, mempertahankan pelanggan setia. Memiliki pelanggan setia itu bagaimana memiliki kekayaan di masa depan. Harus dijaga dan diorganisir dengan baik. Dan yang ketiga, memperoleh pangsa pasar baru. Perusahaan berupaya agar memperoleh dan mengekspansi pasar dengan cara dan upaya bersaing yang mereka miliki. Yang keempat, mengoptimalkan iklan penjualan usaha untuk mengoptimalkan laba dan pendapatan sebanding dengan strategi bersaingnya. Itu juga berkaitan dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan dan juga unit fungsional lainnya. Dan yang kelima, menciptakan kinerja bisnis yang efektif agar bisnis sebuah perusahaan dapat dikelola dengan strategis.
Maka, sebuah perusahaan harus berinisiatif dan berinovasi dalam menciptakan kinerja bisnis yang memiliki efektivitas tinggi. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis strategi persaingan perusahaan harus berupaya peka terhadap kemampuan pesaing yang melayani dan memenuhi kebutuhan pasar, guna merencanakan serta menjalankan pola serta mengkolektif data-data hubungan antara cara kerja dan strategi para pesaing. Suatu perusahaan mengartikan para pesaing sebagai setiap perusahaan yang memproduksi dan menjual produk dan jasa yang sama dengan kisaran harga yang sama dan kepada pelanggan yang sama. Tetapi pada kenyataannya, perusahaan harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan pesaing dalam arti yang lebih luas. Jenis-jenis persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk menurut Philip Kotler itu: yang pertama, persaingan merek; yang kedua, persaingan industri; dan yang ketiga, persaingan bentuk; yang keempat, persaingan umum keunggulan kompetitif. Bisa didapatkan dari dua faktor menurut Porter adalah: yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Ini diperlukan apabila perusahaan ingin memiliki customer yang luas. Pengertian biaya ini keseluruhan biaya tapi bukan harga produk. Dan yang kedua, strategi diferensiasi. Dilakukannya strategi ini apabila perusahaan ingin bersaing dalam hal keistimewaan produk maupun jasa. Dan yang ketiga, strategi fokus. Pada strategi ini, suatu perusahaan bisa memilih antara strategi biaya ataupun strategi diferensiasi, tergantung pada fokus perusahaan tersebut. Nah, kesimpulannya itu dari keunggulan kompetitif adalah meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan strategi dalam pencapaian peluang keuntungan melalui optimalisasi penerimaan dari investasi yang sudah dilakukan. Dalam hal ini terdapat dua pokok prinsip yang harus dikuasai perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif, yaitu dengan penilaian pelanggan dan nilai jual produk. Nah, cara yang digunakan dalam menciptakan keunggulan bersaing terdapat 5 jenis, yaitu strategi kepemimpinan atau biaya, cost leadership strategi, strategi diferensiasi, differentiation strategi, strategi inovasi, innovation strategi, strategi pertumbuhan, growth strategi, strategi aliansi, alliance strategi. Nah, dari kelima strategi itu, perusahaan dapat menuju suatu posisi unggul dalam berkompetisi. Masing-masing perusahaan memiliki kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu, apabila sebuah perusahaan ingin terus ada di posisi puncak atau selalu memiliki eksistensi yang baik dalam sebuah pasar, maka perusahaan itu juga harus mampu melihat pasar yang terus berubah dan dapat beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.